Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Seperti biasa kalau debat Hotman makin serius, obatnya hanya satu. Kopi kesayangan Hotman, white kopi, kopi luwak. Sekali lagi saya bilang itulah yang membuat saya sukses berdebat. Lawan-lawan saya selalu kalah gara-gara kopi luwak kesayangan Hotman. Ibu Kurniasih Mufidayati dari fraksi PKS DPR. Apakah menurut Ibu komite transplantasi donor dari Kementerian Kesehatan tidak bekerja? Yang kedua, apakah menurut Ibu memang kerja Kementerian Kesehatan nggak becus? Gimana? Ya, KTN ini sudah dibentuk pada tahun 2016, ya. tapi memang kemarin sudah direvitalisasi lagi pada tahun 2021. Dan ini memang harus didorong untuk lebih agresif lagi dan harus ada terobosan-terobosan untuk bisa memfasilitasi pasien-pasien yang memang ingin melakukan donor ginjal gitu ya. Sehingga semua bisa di-manage dengan baik secara legal. Prestasinya sudah berapa persen? Masih 0, masih 10% atau apa? Dalam rapat-rapat kita memang kita belum mendengarkan ya hasil dari belum KTN ada hasil. Ya. Maksudnya berapa banyaknya kita belum dapat data ya. itu. Nah, tapi kemarin kita juga di dalam pembahasan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law yang sekarang sudah menjadi undang-undang, Bang Hotman, itu juga kita memasukkan pasal khusus tentang transplantasi organ. Ya. Di situ kita benar-benar meminta agar di undang-undang ini harus atas persetujuan, harus benar-benar tidak untuk komersil, untuk kemanusiaan, tidak boleh untuk transaksi. Dan itu sudah dikunci di dalam pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Kesehatan kemarin yang baru saja disahkan. Sudah bukan rahasia umum, cuci darah, penyakit ginjal sudah begitu banyak di Indonesia. Kenapa nggak dibenarkan aja sih? Caranya ada orang donor dengan bayaran, kalau daripada sekarang ini nggak ada donornya. Kenapa nggak dibenarkan aja, dilegalkan aja? Tentu melalui pengawasan. Ya, kalau harus jual beli nanti kasihan rakyat kecil yang tidak mampu membeli dan harus sakit seperti Pak Tony tadi kan berat sekali untuk bisa menjadi. Itu memang yang tidak mampu membeli, ya mungkin tugas pemerintah. Tapi bagi yang mampu membeli dan ada orang yang bersedia menjualnya. Karena diam-diam aja nggak bekerja juga lembaga donor. Kenapa nggak dibenarkan aja? Yes, saya rasa KTN ini saja yang difungsikan lebih maksimal ya. Dan memang membuat SOP serta mungkin dipublikasikan kepada masyarakat bahwa kita memiliki Kementerian Kesehatan memiliki KTN yang memang bisa memfasilitasi terjadinya pendonoran. Apakah menurut Ibu sebagai anggota DPR ada yang nggak diam-diam di rumah sakit itu ada sindikat juga jual beli donor? Diam-diam ada operasi khusus gitu loh. Sudah beberapa kali kasus yang tangani ada ngadu ke saya, ke Kopi Joni, memang ada. Ya mungkin kemungkinan ada ya, tapi kalau kita kan semua berbasis data. Ya kalau kita tidak menerima data dalam rapat-rapat di Komisi 9 tentu kami tidak bisa mengklaim bahwa itu terjadi. Gitu kan. Seperti kalau Bu Nadia atau Pak Beni Rapat itu kan selalu bawa data, TPPU itu datanya sekian kan seperti itu. Nah ketika datanya tidak ada kita tidak bisa mengklaim bahwa itu terjadi. Nah kalau terjadinya di bawah tangan ini yang kita khawatirkan akan bahaya sekali buat masyarakat. Karenanya kemarin kita betul-betul sangat hati-hati sekali di dalam pembahasan Undang-Undang Kesehatan khusus pasal ataupun bab tentang transplantasi organ. Terima kasih. Pak Hengki masih ada? Pak Hengki? Kombes Hengki yang sedang berada di Bali melalui Zoom. Masih ada Bang Hotman. Kalau sindikat jual beli ginjal atau donor dalam negeri, apakah kepikir nggak untuk mulai juga melakukan penyelidikan? Sementara ini kita memang masih berkonsentrasi untuk sindikat yang ke luar negeri ya Bang Hotman. Ya. Namun di lain pihak kami temukan fakta di mana salah satu perekrut ini ternyata mantan pendonor juga. Nah, mantan pendonor? Ya, berdasarkan pengakuan dari 10 tersangka ini 9 itu mantan pendonor dan salah satunya
itu ternyata transplantasinya itu ada di dalam negeri dan itu secara komersil. Dan ini akan Dalam negeri? kita dalami ya. Jadi di dalam negeri kejadian juga? Ya, ini salah satu berdasarkan pengakuan tersangka yang juga mantan pendonor ini juga mengakui bahwa yang bersangkutan justru dioperasi di dalam negeri. Sudah Dan tahu itu rumah komersil, sakitnya? 120 juta dibayar. Sudah tahu rumah Nah, ini sakitnya di mana? Apakah menjadi target penangkapan juga? Kita masih dalam proses penyidikan. Tentunya ini berkesinambungan, nanti kita akan cek apakah pernyataan yang bersangkutan itu benar atau tidak gitu Bang Hotman. Terima kasih Pak Hengki. Sekarang kepada Pak Jamin Ginting, dokter hukum pidana. Polda Metro Jaya menerapkan pasal tentang tindak pidana perdagangan orang. Mana yang lebih tepat, tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana jual beli organ tubuh Undang-Undang Kesehatan? Kalau bicara mana lebih tepat, sebenarnya dua-dua bisa dijuntukan, Bang. Juntokan? Iya, terkait dengan apa? Pertama, kalau dia bentuknya perdagangan orang, ya tentu itu terkait adanya transaksi jual beli organ atau orang secara utuh dalam konteks dia dibawa ke luar negeri kan begitu. Tapi kan kalau orang dibawa ke luar negeri, dia kan pulang, berarti bukan dipekerjakan jangka waktu lama sehingga bukan TPPO. Kalau TPPO kan itu artinya lebih kepada orangnya, apakah dia diperdagangkan untuk rumah bordir kah, mohon maaf ya, ataukah untuk pekerja yang tidak ilegal lah, itu kan konteksnya TPPO. Tapi kalau organ itu lebih masuknya kepada undang-undang di kesehatan karena ya, itu undang-undang kesehatan ya. Tubuhnya begitu. Ya. Tapi bisa juga itu dijuntukan gitu, artinya selain dia kesehatan, orangnya juga dibawa ke luar negeri begitu. Ya. Nah, cuma kelemahan kita memang kalau kita lihat Pak Heng kita disampaikan, sebenarnya permasalahannya ini kan dihilir. Saya setuju tadi Abang bilang, kenapa nggak di legalisasi aja ada. Kalau di permanya ini di PP 53 2021 Bang terkait dengan implementasi transplantasi tadi, di situ dikatakan bukan jual beli tapi diberikan penghargaan di pasal 26. Jadi boleh diberikan penghargaan bagi orang yang ingin mendonorkan begitu loh. Jadi penghargaan itu buat apa? Penghargaan itu untuk dia hidupnya supaya bisa normal seperti semula, begitulah. Itu bisa dilakukan. Jadi yang haram selalu kita katakan di PP dan di undang-undang itu tidak boleh jual beli, tidak boleh jual beli. Loh, kalau orang memberikan organ kepada orang yang membutuhkan secara kemanusiaan, dia kan ada sesuatu yang dia harus dapatkan. Paling tidak menjaga hidupnya kelangsungan sampai mati, dia ada jaminan dia tetap sehat begitu loh. Terima kasih Pak Jamin Ginting, gitu. dokter hukum pidana. Pak Hengki, ada mau ditambahkan, silakan. Jadi begini, mengapa kita terapkan undang-undang perdagangan orang? Karena ini merupakan satu rangkaian ya, mulai dari perekrutan, ya, penempatan, penampungan, pemindahan, ya, memanfaatkan situasi rentan. Kita lihat korban-korbannya memang terjerat kemiskinan. Kemudian melakukan eksploitasi, salah satunya adalah organ. Ini tidak diperbolehkan dalam undang-undang itu. Ini leg spesialis diatur secara khusus. Dan pemindahan organ ini baik dengan atau tanpa persetujuan. Nah, kalau undang-undang kesehatan memang diatur juga. Ini hampir sama, ini harus diluruskan. Kalau kita pakai undang-undang kesehatan, ini TKP-nya dari luar negeri, walaupun komersil. Nah, kalau dalam negeri, ya kita bisa gunakan undang-undang kesehatan, walaupun tidak boleh komersil dan harus persetujuan daripada keluarga, fasilitas kesehatan lengkap, dan timnya juga khusus dan lain sebagainya. Demikian Bang Hotman menurut kami. Terima kasih. Jadi saya tambahin Pak Hotman. Ya, silakan. Jadi kalau kita mengacu kepada pasal 210 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan 11 2019 itu memang sudah jelas terkait dengan organ. Tapi kalau kita masukin lagi ke pasal 192 junto pasal 64 ayat 3 itu memperjualbelikan tubuh itu banyak sekali gitu. Ada mata, hidung, kepala, segala macam kan. Bukan organ-organ tertentu gitu yang memang sudah diatur dalam konteks pasal 210. Memang yang permasalahannya adalah TPPO itu bagian utuh dari manusianya begitu kan. Manusianya itu apakah pekerjaannya, aktivitas manusianya yang secara ilegal. Oke. Apakah menurut Pak Hengki kalau nanti para tersangka ini menemukan pengacara seperti Hotman Paris, apakah kalau mengajukan pembelaan bahwa ini salah pasal?
Karena yang dijual bukan orangnya, bukan TPP, tapi ada organ tubuhnya. Ada kemungkinan enggak? Ya, kita lihat pertama dengan lokus deliktinya dulu, Bang. Di mana tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Dari segi unsur dulu, bedanya TPPO sama jual organ tubuh apa bedanya? Kalau tadi yang saya katakan di Undang-Undang Kesehatan, itu jelas melanggar karena dia untuk transplantasi Ya, tadi itu loh. jelas. Ke TPPO gimana? Kalau yang dijual hanya ginjalnya, apakah yang dijual orangnya, perdagangan orang, atau bukan? Nah, ini ada persamaan ya dalam konteks kesehatan dan juga undang TPPU. Tapi TPPU itu kan menyangkut tentang mulai dari persiapan tadi dari Pak Hengki dan melakukan itu sampai pengiriman ke luar negeri. Ya. Jadi kalau ke luar negeri kan kita nggak bisa menerapkan undang-undang kesehatan kita. Ya. Tapi kalau TPPO karena dia transorganized crime, ya jadi transnational organized crime namanya. Jadi lintas negara dan terorganisir. Bisa nggak dua-duanya diterapkan? Bukan hanya junto tapi Saya lebih cenderung, Bang, kalau dia di Indonesia pakai undang-undang kesehatan. Tapi kalau sudah masuk transnational organized crime yang ke luar negeri, karena kita nggak bisa pakai undang-undang kesehatan untuk bisa sama-sama dual criminal itu artinya diakui sebagai suatu tindak pidana di Indonesia dan diakui sebagai suatu tindak pidana menurut di luar Bapak negeri. lebih aman enggak dua-duanya diterap undang-undang TPPO sama undang kesehatan? Karena pelakunya yang ditangkap di sini kan semuanya orang Indonesia. Kalau alternatif boleh, Bang, tapi kalau kumulatif nggak boleh. Terima kasih, kita istirahat lagi, ketemu lagi segmen berikutnya. Dipersembahkan oleh